Oke, kembali lagi bersama kita Ngopi Ngobrol Pintar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang permasalahan orang yang pengen jadi sultan di TikTok, tahu-taunya dia pinjol. Nah, bersama Medi Brownie kali ini akan kita bahas apa itu sultan TikTok. Beraninya pinjol, pengen jadi sultan TikTok, pengen disanjung-sanjung, tahu-taunya setelah ketahuan belangnya dia menghilang. Nah, cobalah jelaskan Medi Brownie gimana tanggapannya tentang orang dan oknum yang seperti itu. Jadi gara-gara dia mau sawer salah satu fan dia lah ya, tapi dia harus nekat-nekatan nih, harus ngutang dulu gitu. Iya, itu. Jadi itu kan namanya memaksakan, yang bukan menjadi ranah Anda sebenarnya. Contoh, baju ini terlalu lebar nih buat diri Anda, tapi Anda memaksakan untuk memakai hal itu sehingga dia nggak cocok kan. Anda memaksakan diri untuk memberikan sesuatu di luar dari kemampuan yang ada. Iya, betul. Tujuannya cuma satu, tidak Banjol. Kalau yang biasa-biasa kayak gitu, itu pertama pansos. Dia ingin pajak sosial gitu loh. Ya. Dan dia ingin contoh mungkin tangkap 1K misalnya kan, biar bisa live gitu. Ya. Itu kebodohan yang sangat hakiki ada dalam diri Anda gitu loh. Ngapain Anda menjadikan sesuatu yang nggak ada harus ada? Ya, ngapain nambah-nambah masalah dalam hidup? Iya, kalau itu. miskin ya sudah miskin, ngapain harus diakui? Sementara yang benar-benaran sultan aja tidak seperti Anda. Ya, nggak perlu, kita boleh aja Banjol, kita bersosialisasi, berbagi ya, royalitas, boleh aja, sesuaikan dengan kemampuan yang ada. Tapi kalau sampai mencelakai diri, masuk ke dunia pinjol, ngutang, iya. Jadi itu kan kebodohan yang sangat hakiki banget. Kalau menurut saya kebodohan yang sangat hakiki. Makanya kalian itu tidak menempatkan fungsi kepala di Banjol. Fungsi kepala itu sebagaimana mestinya. Kenapa Tuhan itu memberi kepala Anda itu lebih tinggi daripada pantat Anda supaya buat berpikir gitu loh. Itu sebenarnya. Jadi jangan Anda bilang, wah ini kepala saya tapi nggak ada fungsi sama sekali. Buat apa Banjol? Berarti itu jelas salah ya. Nah, gitu. Iya. Ya kebanyakan yang kayak gitu. Aku tengok juga ada teman lagi boomingnya nih, lagi semangatnya jadi sultan TikTok, sawer ini, dan bergaul di sini. Setelah itu menghilang, dapat kabar dari teman-teman dia pinjol, lagi dikejar-kejar hutang, dikejar debt collector. Iya. Efeknya kan terasa gitu loh. Akhirnya kita malu. Itulah kebanyakan manusia. Padahal sudah miskin, sudah nggak punya, malah mengaku seakan-akan punya. Itu flexing namanya Banjol. Jadi menampilkan sesuatu yang tidak dia miliki. Contoh, foto dengan mobil, padahal itu bukan mobil dia. Iya. Menyawer fan dia, atau ada artis yang sangat dia fan banget, dia pengen banget nih, tapi memaksakan dengan kegoblokan yang terjadi. Ya, percuma ibu mau ngikutin sekolah, ikut dana bos wajib belajar 9 tahun, kalau otakmu nggak ada sama aja, nol gitu loh. Itu nggak boleh Banjol. Kita itu boleh aja fan, boleh kita ngikutin, kita penggemar dia, boleh, goblok jangan. Itu Banjol, banyak ya yang seperti boleh, goblok jangan. Nah, boleh kayak Banjol. Biasa Banjol kan sering juga tuh diberi orang. Iya. Sawer dengan ini, dengan itu. Dia ngutang juga nggak yang memberi kita? Nah, itu yang nggak aku tahu. Yang nggak tahu ya. Tapi sebagian aku dapat informasi yang tidak pasti, cuman ngoceh-ngoceh dari orang-orang itu aja. Itu si Anu itu telah menghilang, dia minjam pinjol kan. Sekarang dia dikejar-kejar hutang. Nah, itu saya bilang kegoblokan. Makanya kenapa dari OJK nih Banjol, Otoritas Jasa Keuangan ya, yang menjadi kiblat semua perbankan di Indonesia, selalu beranggapan gini, banyak warga RI yang terjebak di pinjol itu karena nggak tahu diri. Ya, dia banyak berhutang untuk memenuhi keinginan hidup. Ya, bukan soal kebutuhan hidup.
Iya, betul. Ini yang sesat gitu loh. Contoh salah satu tadi, dia buat nyawer salah satu yang dia gemari aja, dia rela ngutang di pinjol. Padahal dampak ketika kita sudah masuk ke dunia pinjol itu ngeri deh pinjol. Iya, Ya, betul. bisa mentok. Kalau sudah seperti ini siapa yang harus disalahkan? Iya. Ya kan? Makanya boleh-boleh menggemari, mengagumi, simpati, boleh, goblok jangan. Ya, fungsikan kepalamu itu sebagaimana mestinya. Ini enggak gitu loh, kepalanya tinggi tapi fungsinya nggak ada penjul. Jadi makanlah yang seharusnya kita makan, jangan dimakan yang seharusnya tidak mungkin kita makan gitu ya. Nah gitu, saya suka itu. Benar itu penjul. Iya. Jadi memang banyak persi-persi yang seperti itu demi memenuhi suatu keinginan dia rela-relaan sampai ngutang supaya dibilangin, wah ada sultan nih, wih ada ini nih, wih ada ini nih. Itu kan cuman Anda sedang diginiin oleh hostnya gitu loh, supaya terpancing kan kayak gitu. Betul. Jangan goblok. Mereka ngarapin duitmu nggak ada gitu loh. Boleh memberilah tapi sesuai dengan kemampuan. Iya, betul. Bukan melarang ya. Bukan melarang. Tapi memberilah sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan dan ikhlas juga. Aku pernah nemukan gini gini, mohon maaf aku potong. Jadi dulu, ya kan, aku kan ada juga nih akun TikTok dapat Banjol. Iya. Aku live. Abis itu diberi mungkin bermacam-macam lah, mulai dari peci yang kayak Banjol pakai ini ya. Habis itu sampailah orang ini di 1K Banjol. 1K itu kan dia sudah bisa live. Iya. Habis itu karena aku berteman dengan dia, aku masuk ke tempat dia. Wih, ada Bang Mendy Brown nih. Bang, kemarin aku sudah banyak loh memberi topi sama abang. Berarti pamrih Banjol. Bilangin, loh, kenapa dia ngomong-ngomong yang dia beriin gitu loh. Tapi karena aku nggak enak juga, oh iya dia sudah sering memberi aku kasih kan, aku balikin semua Banjol. Memang kayak gitu. Berarti dia itu memberi harap kembali. Nah, gitu. Jadi terkadang buat teman-teman semuanya, kita ya, saya juga sering di TikTok, saya juga sering live. Saya tidak mengharap sepersen pun gift dari Anda kalau itu malah menyengsarakan Anda gitu. Iya. Tapi Anda berikan buat saya pasti akan tarik nantinya. Kalau itu berupa uang, saya pasti akan tarik dan saya akan makan. Kalau Andanya teraniaya di sana dengan gara-gara nge-gift saya, mendingan nggak usah. Anda apresiasi saya dengan like, tap layar itu sudah cukup dapat. Iya. Nggak harus juga kita paksain, wah harus kasih paus nih, harus kasih singa ini gitu loh. Karena apa yang Anda beri itu tidak penuh buat saya. Ya, sebagian besar saya harus bagi dengan pihak aplikasi. Iya, betul. Iya, Banjul. Aplikasi cuma wadah aja. Iya, wadah. Jadi, aja. Terkadang gini Banjul, kita perhatikan juga ya. Mereka yang memberi itu memang terkadang sebagian ada yang ikhlas ya, ada yang tidak gitu. Iya. Tapi mereka yang memberi itu kebanyakan bansos Banjul. Kebanyakan bansos. Bansos, dia pengikutnya cuma 100 orang gara-gara dia masuk sama kita, sampailah pengikutnya 1000. Habis itu dia live lagi, kita nongol ditanyain. Iya. Kan malunya nauzubillah, balikin semuanya gitu loh. Iya. Sesuai dengan cerita Banjul ini. Berarti ada orang yang sok-sok jadi sultan, sok-sok memberi, padahal utang pinjol. Tapi utang pinjol. Nyesal nggak kau? Iya. Nyesal kau kan? Mampus, makanya otak mau pakai gitu loh. Itu aja kuncinya gitu loh. Kalau lo udah nyesal, ya udah otak mau pakai, fungsikan. Emakmu aja nggak pernah mau kasih, orang mau kasih. Iya kan? Emakmu ngoceh-ngoceh nak, kasih nak 100.000 nak, 200.000. Wah, emak ini apaan sih? Baru kemarin. Sama orang yang nggak kau kenal, utang bodoh. Nah gitu loh, kesal. Iya. Isi kolom komentar. Apa yang kalian kesalkan? Ya, apa yang kalian kesalkan nanti ya? Iya. Jadi intinya kita bukan memojokkan para oknumnya di sini, tapi memberilah dengan kemampuan kita. Iya. Jangan paksakan di saat kita nggak mampu dimampu-mampuin gitu. Gitu. Iya. Karena gini Banjul, sesuatu yang nggak ada kita bilang ada itu akan jadi beban berat. Jadi beban berat. Karena ada satu kebohongan. Iya. Dia sekecil apapun kebohongan yang sedang kalian jalani akan menjadi beban berat loh. Iya. Ya, mendingan kita jujur apa adanya. Kalau tidak mampu ya sudah. Bang, saya belum bisa memberi Bang, tapi saya fan banget Bang. Saya penggemarmu banget. Ya, kita pun apresiasi Anda kok, nggak harus diberi. Ya. Oke, Banjul, gimana? Iya, itulah Sultan TikTok jadinya kan. Nah, pas kita nggak ada lagi, kita ada dicari-cari debt collector, kita menghilang. Orang nanyain kita Sultan nih. Ya, nggak ada muncul lagi. Merasa diri terabaikan. Itulah, jadi
rubahlah mindset yang seperti itu. Nah, ya, benar. begitu ya Medi. Ya, jadi solusi hutang MB Medi Broni dan Panju Uye, ngobrol, ngopi, ngobrol pintar gitu ya. Ya, ngopi dulu Medi. Oke, kita lanjut video berikutnya. Tetap pepet terus. Tetap pepet terus Medi Broni Panju Uye. Nah, ya, makasih juga untuk yang menonton. Dadah.